Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di perkuliahan online dengan mata kuliah perancangan web ya, mata seperti biasa. Oke, sambil menunggu teman yang lain, saya cek-cek dulu di Siakat ya. Jangan lupa kalian absensi di Siakat ya. Untuk link sudah saya linkkan. Kemudian kalian lanjut untuk mengikuti perkuliahan online ya, diarahkan ke live streamingnya ataupun YouTube-nya. Oke, sambil saya tunggu ya agar yang lain segera hadir juga. Saya tunggu beberapa menit untuk yang belum bergabung agar segera bergabung. Silakan saya tunggu beberapa menit dari sekarang ya. Nanti akan segera saya mulai setelah beberapa menit untuk menunggu kehadiran untuk mahasiswanya ya. Oke, terima kasih. Sambil saya tunggu ya, kalian bisa persiapkan. Bagi yang belum pulang ataupun masih dikerja mungkin akan segera dipersiapkan ya, karena waktu malam seperti ini tentunya harusnya sudah pulang kerja ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, sambil kalian mempersiapkan. Saya mengecek-ngecek untuk Siakat maupun di absensi dan lain sebagainya ya. Oke, saya tunggu ya.
Oke, akan segera saya mulai ya untuk perkuliahannya. Hari ini adalah perancangan web ya. Perancangan web semester 5 untuk angkatan 2018 ya. Untuk pertemuan ke berapa ini? Tiga ya kalau tidak salah ya. Sambil untuk ya, menunggu yang lain hadir ya. Mungkin bisa akan segera saya mulai. Pada sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai untuk apa namanya RPL kalau tidak salah ya. Oke, untuk hari ini akan saya jelaskan adalah mengenai merancang dan membangun web ya. Sebentar, untuk live chatnya belum masuk ini ya. Saya cek dulu sebentar ya. Oke, langsung saja tidak apa ya. Untuk hari ini adalah membahas mengenai merancang dan membangun web. Tahapan dalam merancang web menggunakan model SDLC waterfall, menyediakan pendekatan alur secara terurut ya. Mulai dari analisis, desain, pemodelan, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Ini ada gambar di bawah ini adalah model waterfall ya. Sistem information engineering misalkan, kemudian dianalisis, kita desain untuk pemodelannya, kemudian kita masukkan dengan kode-kode, misalkan kalian merancang sebuah web ya. Jadi ada analisisnya dulu untuk permasalahan ataupun hal yang diteliti itu mengenai apa. Setelah itu kita desain pemodelannya seperti apa. Nah, setelah pemodelan jadi barulah kita masukkan kodenya atau skripnya yang akan kita fungsikan nantinya untuk apa namanya untuk webnya ya, agar supaya untuk login itu seperti kodenya apa barulah kita masukkan. Nah, setelah semuanya terekap dengan semua untuk kode-kodenya, barulah kita tes atau kita validasi, kita uji ya. Kita uji apakah sesuai untuk fungsional, fungsi-fungsi dari perancangan yang kita buat itu apakah sesuai dengan perancangan kita, fungsi-fungsinya, misalkan loginnya, kemudian untuk misalkan katakan webnya adalah mengenai sistem pakar kan kalian ada ya, ada untuk mata kuliahnya. Nah, di situ untuk sistem pakar tersebut apakah sistemnya sudah jalan atau belum. Nah, tes dari fungsi dari tes tersebut untuk validasi untuk webnya itu adalah mengetahui apakah sudah berfungsi dengan baik ataupun belum, seperti itu ya. Oke, setelah itu tahapan dalam merancang web ada menggunakan model waterfall. Ini adalah analisis. Nah, ini analisisnya kemudian merupakan proses pengumpulan dan dokumentasi untuk menentukan spesifikasi web agar dapat dipahami oleh pengguna nantinya. Jadi kita analisis dulu, jangan asal saja ya. Setelah kita mendapatkan data, misalnya kita analisis dulu. Nanti untuk penyampaian saat kita sampaikan di suatu web itu agar dipahami oleh user atau pengguna. Nah, untuk desainnya antar muka ada basis datanya, kemudian ada struktur navigasinya. Misalkan di menu, nah ini kan kalian sudah mendapatkan dulu ya untuk desain web ya. Nah, di situ untuk navigasi dari web itu kan itu kan navigasi ya. Nah, di situ sudah pernah dipelajari, saya rasa masih ingat. Kemudian untuk kodenya implementasi ya, untuk pengujian, testing, kemudian untuk pendukung, support atau pemeliharaan atau maintenance. Nantinya adalah tahapan-tahapan untuk merancang sebuah web ya. Nantinya setelah
tadi dites atau divalidasi untuk sistemnya sudah berfungsi semua dan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan rancangan yang kita buat sebelum kita implementasikan, berarti sudah berhasil gitu. Nah, setelah itu misalkan di-upload di webnya, di-upload di internet secara asli ataupun benar-benar agar menjadi sebuah web yang bisa diakses oleh semua orang atau user, itu barulah nanti ada sistem pemeliharaannya ya. Nah, pastinya untuk web itu sendiri sebenarnya tiap tahun terkadang ada untuk update-annya ya. Update-annya tergantung ya dari MySQL-nya, dari CI-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, analisis kebutuhannya secara singkat terdapat 7 jenis kebutuhan. Nah, yang pertama ada functional requirement. Ini dalam pengembangan web ya. Jadi untuk functional requirement ini menentukan kemampuan dan layanan dari web yang ditawarkan. Misalnya dalam aplikasi perbankan online, internet banking terdapat fasilitas transfer uang. Nah, di situ bisa kalian bubuhkan ya, bisa kalian berikan saat kalian membuat sebuah web, misalkan web jual beli online. Nah, di situ kan kita bisa memberikan aplikasi perbankan online ya, terdapat fasilitas transfer uang nantinya dengan cara apa, misalkan transfer ke rekening ini itu, dan ataupun langsung bisa dilinkkan ke alamat untuk perbankan tersebut ya, misalkan BRI, BCA. Nah, di situ bisa kita langsung masuk ke BRI, kemudian kita transfer. Nah, di situ nanti ada untuk stroke bukti ya, untuk buktinya. Kemudian ada content requirement, menentukan isi aplikasi web atau yang terdapat dalam web yang dibuat ya. Jadi content requirement ini sangatlah penting ya, karena dia untuk konten yang akan kita masukkan itu agar ini ya ditentukan terlebih dahulu yang menarik dan berbobot, misalkan sesuai dengan topik atau webnya ya, judul webnya ya. Kemudian ada quality requirement, menentukan tingkat kualitas layanan dan kemampuan dalam hal-hal penting seperti keamanan, kinerja, manfaat, dan kegunaan. Ya, sudah tentu pasti ya, sebuah web yang kualitasnya tidak diperhitungkan ataupun tidak dipikirkan, itu nanti tidak akan laku atau tidak akan diakses banyak orang. Nah, agar bisa diminati, diakses semua orang, disukai, itu bagaimana kita lihat keamanannya, kinerjanya, apakah dia fast ataupun dia lambat. Kemudian manfaat dari web tersebut apa, misalkan jual beli, berarti manfaatnya adalah untuk jual dan beli. Nah, untuk kegunaan dari web tersebut apa, misalkan sebuah web informasi, berarti kegunaannya adalah untuk informasi, untuk info ya, info yang tidak, misalkan sebuah berita. Nah, disitu kita sudah tentu pasti tahu ya kegunaan dari web berita itu apa. Nah, disitu harus dipertimbangkan antara keamanan, kinerja, manfaat, dan kegunaan itu masuk ke kualitasnya atau quality. Yang keempat ada sistem environment requirement. Nah, menentukan bagaimana aplikasi web dapat diterima oleh masyarakat. Jika aplikasi web ubiquitous, berarti harus menyediakan layanan dapat dikustomisasi oleh usernya kapanpun, dimanapun, dan untuk perangkat apapun. Jadi kalau bisa membuat web itu jangan hanya di tampilan di web PC ya, tapi bisa kita tampilkan di smartphone juga nantinya, agar fleksibel ya, bisa dibuka di mana saja dan tampilannya tidak berubah. Misalkan untuk yang hanya menentukan bisa ditampilkan di PC saja, itu kalau ditampilkan di smartphone nantinya akan runyam ya, tidak beraturan. Kemudian ada user interface requirement, menentukan kemudahan dari penggunaan web oleh pengguna, meliputi aspek penting yang meliputi struktur navigasi dan user interface ya. Ini adalah bisa untuk user interface intinya ya, ini penggunaan webnya ya, dalam penggunaan webnya. Kemudian ada evolution requirement, menentukan kemampuan web sesuai dengan evolusi yang berlangsung dengan melakukan peningkatan. Web harus dirancang up to date untuk perkembangan. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, di setiap tahun kadang tidak pasti 1 tahun sekali ya, mungkin perlu diadakan update
dilakukan update ya. Karena apa? Terkadang untuk katakan PHP-nya sudah usang, kemudian CI-nya sudah usang, kita ganti untuk yang terbaru dan lain sebagainya. Itu adalah masuk ke evolution requirement ya, agar up to date ya. Kemudian project constraint, menentukan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan web seperti anggaran dan jadwal, keterbatasan teknik, pemeliharaan web, pengembangan teknologi, aturan pemerintah dan aspek budaya. Jadi juga harus menurut analis kebutuhan ini masuk ke project constraint ya, kendala yang dihadapi dalam pengembangan web tersebut ya, nantinya mengenai pengembangan teknologinya, aturan pemerintah atau aspek budaya itu nantinya akan diupdate juga ya. Nah, desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada perancangan web meliputi desain antarmuka, basis data, desain struktur navigasi, desain antarmuka. Nah, representasi antarmuka atau spesifikasi rancangan tampilan web, desain web terdiri dari dua bagian, yaitu front end dan back end. Front end adalah tampilan web yang dilihat oleh pengunjung ataupun member ya. Dan untuk back end adalah tampilan administrator web dalam mengelola konten web, halaman web dan konten web. Jadi front end itu yang dilihat ya, yang diakses oleh user atau pengguna. Semuanya ya, semua halaman yang front end itu bisa diakses dilihat oleh semua orang. Nah, beda dengan untuk back end itu sendiri, itu adalah hanya administrator yang bisa melihat. Misalkan untuk pengupdatean, pengaturan untuk informasi misalkan untuk web sistem informasi itu kan bahkan mungkin setiap hari ataupun setiap minggu pasti ada info terkini. Nah, di situ ada update-nya. Nah, update-nya melalui apa? Melalui admin ya, atau administrator tadi ya. Nah, di situ termasuk back end ya, karena tidak bisa dilihat oleh pengguna atau diakses oleh pengguna atau user. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian desain basis data, salah satu pemodel basis data dapat dibuat dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini mungkin sudah atau belum ya untuk semester ini kalian untuk metode penelitian nantinya sepertinya membahas mengenai ERD juga ya, yang bertujuan untuk menggambarkan data yang berrelasi pada sebuah database. Nantinya setiap data di database yang kalian akan buat ke dalam web tersebut itu pastinya antara data tabel satu dengan yang lain itu nantinya ada relasi ya. Nah, di situ bisa menggunakan ERD. Nah, desain struktur navigasi untuk menggambarkan struktur atau alur dari suatu web. Struktur navigasi adalah alur dari suatu program yang merupakan rancangan hubungan atau rantai kerja ya, dari beberapa area yang berbeda dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Nah, jenis-jenis struktur navigasi ada linear, non-linear, hierarki, campuran. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya mengenai struktur navigasi itu apa saja. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi apa saja bisa kita langsung saja ya agar cepat karena sudah malam. Linear merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut ya. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan layar serta berturut menurut urutannya dan diperlukan adanya percabangan. Nah, tampilan yang dapat ditampilkan adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. Jadi ini linear ya, hanya berurutan, tidak ada navigasi secara langsung. Jadi linear tersebut misalkan kita contohkan secara mudahnya saja ya. Ada menu A, di dalam menu A ada 1, 2, 3, kita klik menu 3, kemudian di dalam 3 ada ABC, kemudian kita C. Nah, di situ hanya linear, tidak bisa kita langsung ke 3C dengan klik di mana untuk di navigasinya ya, kita harus secara berurutan. Seperti itu kalau sebagai contoh di dalam navigasi menu ya. Dan juga bisa dicontohkan ke yang lain ya, misalkan ke database juga sama. Kemudian ada hierarki, merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan hierarki. Nah, ini beda kalau untuk hierarki sendiri bisa percabangan ya, tidak berurutan. Nah, tampilan pada menu pertama akan disebut sebagai master page, misalkan menu home, itu adalah master page-nya.
Nah, halaman utama ke-1. Nah, halaman utama ini akan mempunyai halaman percabangan yang dikatakan slave page atau halaman pendukung. Jika salah satu halaman pendukung diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama master page. Nah, halaman utama kedua pada struktur navigasi ini diperkenalkan adanya tampilan secara linear. Nah, misalkan untuk contohnya adalah kita menu home ya. Nah, di dalam home tersebut ternyata ada beberapa menu lagi, ada percabangannya. Percabangannya ada apa? Profil, kontak, fak misalkan. Nah, di situ adalah sudah masuk ke dalam hierarki. Nah, di dalam kontak ada apa? Kemudian di dalam profil ada apa? Nah, di situ sudah ke percabangan lagi. Nah, untuk contohnya ya, ini seperti kalian saat semester awal di perkuliahan logika algoritma ya, pastinya kalian sudah dapat. Nah, di situ ada ya untuk hierarki seperti apa, untuk linear seperti apa. Nah, itu sama untuk pada intinya sama ya, cuma kita pengimplementasiannya beda mungkin. Untuk perkuliahan ini adalah untuk perancangan web ya. Nah, untuk merancang web sebuah kita contohkan tadi sebuah menu, kemudian ada percabangan di dalam menunya tersebut, ada submenu ya, katakan sebagai submenu saja ya. Nah, di situ di submenunya ada menu lagi, ada submenu. Nah, itu adalah termasuk struktur navigasi hierarki. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, nanti bisa dianalisis sendiri ya. Kemudian ada non-linear. Nah, ada struktur non-linear karena membuat struktur navigasi percabangan. Percabangan ini berbeda dengan percabangan pada percabangan linear, walaupun terdapat banyak percabangan, tapi tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada pada master page atau slave page ya. Jadi sama intinya, misalkan ada 5 menu, kemudian mungkin tidak secara berurutan karena sudah berjejer-jejer tersebut ya, itu adalah non linear. Kemudian ada campuran. Struktur navigasi campuran merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya. Struktur navigasi ini banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia sebab dapat memberikan keinteraksian yang lebih tinggi ya. Ini hubungan antara 3 tadi ya, struktur navigasi tadi ya. Bisa kalian analisa sendiri ya, intinya penggabungan dari 3 tersebut ya. Dan pembuatan yang berikutnya adalah pembuatan kode program. Nah, rancangannya sudah dibuat seperti rancangan antarmuka, rancangan basis datanya sudah, kemudian struktur navigasinya sudah diimplementasikan ke perangkat lunak untuk pembuatan kode program. Nah, kemudian akan ke kode program. Rancangan antarmuka diimplementasikan perangkat lunak software editor web seperti Dreamweaver ya. Sudah ini untuk semester sebelumnya sudah dapat ya, untuk merancang desain web itu seperti apa atau pembuatan kodenya ya. Kemudian rancangan basis dimasukkan ke web server seperti Apache untuk membuat database dan tabel menggunakan PHP admin dengan perintah SQL. Nah, setelah sudah dirancang untuk rancangan antarmukanya ya. Antarmukanya itu berarti yang bisa kita lihat secara ini ya, manualnya ya. Cuma dia belum berfungsi kalau belum diimplementasikan ke dalam server ya. Kita konekkan ke server, database tersebut kita masukkan ke dalam SQL atau PHP admin atau MySQL misalkan. Dan di situ adalah perancangan basis data. Kemudian setelah hal tersebut sudah semua, barulah diuji. Rancangan yang dilakukan dan pembuatan kode program tadi dilakukan pengujian untuk mengetahui kepuasan pengguna atau user terhadap web yang sudah dibuat. Nah, pengujian untuk validasi memiliki beberapa pendekatan sebagai berikut: ada black box testing, kemudian ada white box testing. Nah, pengujian di tahap ini hanya pengujian terhadap jalannya konten web, pengujian perangkat lunak, bukan pengujian keseluruhan dari web atau testing. Ini nanti ada di pertemuan selanjutnya ya. Nah, intinya kita validasi apakah sistem yang kita buat itu sudah semua berfungsi dengan baik ataupun belum, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini untuk backboard ini adalah kotak hitam, menguji perangkat lunak dari segi spesifikasinya, fungsional tanpa menguji desain dan kode programnya. Jadi kita uji untuk fungsionalnya, apakah untuk sistem pakar itu sistemnya sudah jalan. Jika A kali
B sama dengan 3, berarti A1 B3 misalkan. Nah, di situ sudah benar atau belum. Nah, di situ bisa kita tes dengan uji black box testing. Ini untuk fungsionalnya ya, bukan untuk desainnya. Kemudian ada whiteboard testing, kotak putih ya, pengguna dari segi desain dan kode program, apakah mampu menghasilkan fungsi-fungsi masukan dan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian kotak putih dilakukan dengan memeriksa logika dari program seperti penggunaan looping atau pengulangan. Ini adalah lebih ke desain ya, programnya. Jadi apakah sudah sesuai atau berfungsi dengan baik atau belum. Kemudian pendukung support atau pemeliharaan. Nah, setelah semuanya poin-poin atau tahap-tahap tersebut sudah kita lakukan, sudah kita uji, sudah kita konekkan ke servernya, sudah berhasil semua, berfungsi dengan baik, fungsional dari segi sistem maupun di desainnya, barulah kita ada pendukung dan pemeliharaannya pastinya. Jadi sebuah web ya, karena selalu melakukan update terhadap konten webnya, itu pasti ada untuk update-nya ya, menyesuaikan dengan informasi yang berubah atau bertambahnya. Melakukan pemeliharaan ini lebih masuk ke maintenance terhadap hardware dan software yang digunakan agar web dapat selalu jalan dengan baik. Jadi seperti yang saya katakan, misalkan ada yang sudah usang CI-nya, kemudian ada di PHP HTML-nya misalkan sudah tidak support, nah nanti bisa kita update. Itu lebih ke pemeliharaan atau maintenance. Kemudian melakukan backup database secara berkala untuk menghindari hal yang membuat kerusakan pada web. Nah, ini memang harus ya untuk database di web kita, misalkan kita membuat web jual beli atau sistem makar, itu sama saja itu nantinya akan data-datanya akan terekam di database-nya. Nah, database tersebut harus kita backup secara berkala untuk menjaga-jaga ya, apabila nanti webnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih mempunyai database-nya, seperti itu ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kritik dan saran dari pengguna dan pengguna. Ini biasanya saat membuat web mungkin bisa kita berikan untuk diskusi ataupun semacam kritik dan saran ya. Jadinya nanti ada masukan, kita analisa, kita buat oh ternyata kekurangan dari web kita itu seperti apa, kalau kurang untuk misalkan responsif atau mengenai apa ya, nanti kan kita tahu. Nah, itu masuk ke database juga, dan itu masuk ke administrator nantinya di dalam administrator kita untuk bagian admin sendiri itu bisa melihat, oh ternyata kekurangan dari web ini untuk saran dan kritik dari para pengguna atau user itu seperti ini, barulah kita perbaiki, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari rancangan antarmuka yang misalkan kalian membuat dengan menggunakan Swimweaver ataupun apa saja ya, menggunakan editor ya. Nah, ini adalah halaman login, misalkan login, kemudian kita masukkan user ID, password, kemudian kita login. Nah, rancangan antarmukanya, misalkan halaman input data mahasiswa, misalnya untuk input data mahasiswa baru, penilaian mahasiswa dan lain sebagainya. Ini pelajaran, kemudian tugas keberapa, nilai ujian, NIM-nya dan lain sebagainya, nanti bisa untuk rancang ya. Ini untuk saat untuk membuat sebuah web itu kalian tentunya pasti harus merancang seperti ini dulu ya, barulah nanti bisa kita implementasikan ke nyata atau ke source code-nya nantinya ya, atau ke tampilan untuk front end-nya. Dan rancangan basis datanya entity relationship ya di sini ya. Jadi ada relasi antara tabel 1 dan 2, misalkan ada tabel siswa, kemudian tabel nilai. Nah, antara tabel siswa dan nilai pasti ada relationship-nya. Nah, di situ bisa kita rancang seperti ini menggunakan IRD ya. Ini nanti ada kuliah sendiri ya untuk mata kuliah untuk IRD ini ya. Kalau tidak salah itu di metode penelitian atau apa ya, itu nanti pasti kalian dapat, tidak usah khawatir. Ini adalah contoh rancangan basis datanya. Ini kelihatan ya, untuk misalkan siswa dengan jawaban tugas. Nah, ini pasti ada relasinya, karena apa? Untuk jawaban sendiri ini dari siswa. Kemudian guru dengan soal tugas, ini juga ada ya, nama guru, nama tugasnya, untuk guru tugasnya apa. Nah, di situ pasti ada untuk relasinya.
Untuk rancangan struktur navigasinya seperti yang tadi saya katakan ya, navigasi ada beberapa macam tadi, ada 3-4 macam ya. Jadi tergantung kalian saat merancang sebuah web tersebut, navigasi apa saja yang akan kalian buat itu bisa kalian rancang seperti ini. Ini adalah implementasi kode programnya, misalkan untuk tadi yang untuk login seperti ini, kemudian untuk source code-nya kita masukkan di sini, barulah nanti akan berfungsi untuk login itu sendiri ya, untuk user password, kemudian kita login, kita akan diarahkan misalkan ke bagian admin misalkan, kemudian atau ke bagian keuangan ataupun yang lainnya ya, intinya seperti itu. Nanti lebih ke navigasi. Oke, selesai ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa paham ya untuk merancang web itu, tahapan-tahapan dari perancang dan membangun web tersebut ya. Saya jelaskan sangat detail ya. Jadi bisa kalian pahami. Nanti misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke saya atau di kolom komentar ya. Intinya ini hanya sebuah perancangan web atau merancang web atau membangun web itu seperti apa, langkah-langkahnya, urutannya atau tata caranya itu kan sudah saya jelaskan. Nah, baru nanti diimplementasikannya pada saat ke pemrograman web 2 ya, kalau tidak salah itu menggunakan bahasa. Nah, ini adalah untuk mata kuliah ini adalah rancangannya, rancangan membuat web itu seperti apa, barulah nanti implementasinya ke pembuatan web di menggunakan PHP. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami untuk kalian dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.